balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang aplikasi investasi yang bisa dibilang sih ya bulan kemarin sih ya rilisnya. Terus sempetnya ini kayak mulai agak sedikit rame. Namanya adalah BBH ya. Sebenarnya gue juga nggak tahu nih kepanjangannya BBH ini apa ya, tapi nanti kita bakal bahas ya. Jadi kalau kita lihat ini ada di Facebook gitu ya, share-sharean orang seperti biasa. Kalau misalkan ya orang ini men-share kalau ini tuh website yang bisa menghasilkan uang gitu ya, disuruh join nih, ragumu rugimu, terus tuh ada link pendaftarannya ya. Jadi kalau kalian lihat, nah lucunya di tempat yang berbeda, di grup yang berbeda. Jadi di sini waktunya kerja online ya, dia bilang yang mau ikut kerja online BBH dikontrak selama 1 tahun, jadi karyawan tetap. Informasi setelah habis kontrak 1 tahun, uang jaminan deposit akan dikembalikan manajer ya. Terus ya hitung-hitungannya nih, hitung-hitungan skema money game Ponzi-nya. Nah, di sini dia nunjukin website si BBH yang asli, alias ini Bartley Bogle Hegarty. Iya gak sih? Cara bacanya kalau salah mohon maaf ya. Jujur ini gue juga asing sih ya sama nama ini. Ya, jadi dia nunjukin ini website yang resmi dengan logonya sama ya. Di sini logonya sama dengan si BBH yang palsu. Sedangkan BBH yang palsu, kalau tidak salah tadi gue cek gitu ya, website itu bbhswdl.com. Jauh sekali dengan website yang aslinya. Jadi di sini sebenarnya sudah terlihat ini penipuan ya, dan bukan kali pertama aplikasi skema Ponzi ngambil nama-nama perusahaan besar yang seolah-olah si perusahaan ini ya punya investasi seperti yang dijalankan para penipu ini, yang sebenarnya tidak ya. Nggak mungkin loh kayak perusahaan besar gitu kayak apa ya ngajalanin bisnis investasi yang ecek-ecek kayak cuman 100.000, 200.000 gitu, buat apa gitu ya, sedangkan mereka bisa menghasilkan lebih dari itu gitu ya. Oke, dan lucunya sih mereka malah menampilkan yang aslinya gitu ya. Ini kita lihat-lihat aja ya. Sini ada profil perusahaan. Tentunya profil perusahaan ini mereka tinggal comot aja dari perusahaan aslinya ya. Itu bukan kali pertama. Jadi kenapa sih aplikasi penipuan skema Ponzi ini ngambil nama-nama perusahaan besar? Kalau gue bisa simpulkan gitu ya, gue bisa analisa ya. Pertama, gampang dicari gitu ya. Orang lebih mudah kayak meyakinkan orang gitu ya. Yang kedua gitu ya, perusahaan-perusahaan besar ini mungkin lebih meyakinkan. Misalkan nih perusahaan ini dia nge-share kayak sertifikatnya, izinnya dan bla bla. Mereka tinggal comot aja terus masukin ke websitenya tipu-tipu mereka gitu ya. Jadi buat para penipu ini lebih gampang. Terus alamatnya jelas, CEO-nya siapa, tinggal mereka copy paste aja lah, pindahin gitu ya. Dan orang-orang pasti nggak bakal tahu gitu. Jadi memang zaman sekarang harus lebih bijak lagi kalian sebelum berinvestasi, cari tahu terlebih dahulu gitu ya sistem dan skemanya. Kalau misalkan memang terlalu banyak kejanggalan dan tidak masuk logika, ya alangkah lebih baiknya tidak usah ikutan ya. Ya hati-hati ya. Nah jadi dia kayak nge-share kayak gini nih. Terus ini dari aplikasinya, terus ini ya. Ya gue kasihan sih mereka ini mungkin bisa jadi kayak korban gitu yang mereka juga nggak tahu, cuma disuruh pegang spanduk dan banner aja. Oke, kita lihat-lihat lagi aja di sini. Nah di sini ya makin terlihat skema money game Ponzi-nya, di mana ada pangkat dan pendapatan. Di sini sampai VIP 6 ya. Jadi ini menurut gue bisa jadi salah satu bukti kalau ini ya money game skema Ponzi. Usahanya benar-benar tidak ada, hanya bohong-bohong saja. Tapi di dalamnya sistemnya adalah duit member untuk menutupi duit member lain yang bekerja lebih bagus. Dalam arti bekerja di sini adalah mengundang banyak orang gitu ya, dapat komisi
ya udah sisanya lu jadi korban gitu, duit lu bakal diambil sama orang ini dan sekian persennya masuk ke kantong si para penipu ini, mafia yang punya websitenya ini gitu ya. Jadi makanya kalau sama pemain Ponzi ngeliat kayak gini sih, mereka udah bukan ngeliat mau usahanya bisnisnya seperti apa, enggak, tapi dia ngeliat komisinya berapa sih yang gue dapetin ketika gue mengundang orang, kira-kira jangka panjang nggak ya, terus kira-kira ini baru rilis atau udah lama gitu. Itulah trik dari para pemain Ponzi gitu ya. Jadi untuk orang awam lebih baik tinggalkan aja, karena ya menurut gue ya yang dibikin kaya ya mereka gitu ya. Terus ini gue nggak tahu nih, loker ternyata ngasih loker, tapi nggak tahu ya di sini menerima staf pekerja online. Bentar, brosur BBH. Oke, jadi dia ini ya sampai buka kerjaan online ya. Ini juga kalian bisa lihat ya, udah ada pertemuan-pertemuan seperti ini, yaitu menandakan ya eksistensinya mereka, dan mereka ini ya udah mulai rame promosi ya, tapi tidak menjamin ketika mereka pamer promosi kayak gitu mereka tuh aman dan legal. Oke, terus kita lihat di sini. Ini ada yang nge-share kayak ada NPWP, NIB, ada AHU, terus foto pertemuan. Tapi kalau kita zoom, apakah kita akan bisa melihat secara jelas gitu ya? Kita tidak melihat secara jelas. Ini apa nih ya? Oke, gak kebaca untuk gue pribadi. BBH Nias Bersatu Global Indonesia. Tadi namanya PT apa gitu kan, kalian ini ya bahasa Inggris semua gitu. Kenapa jadi BBH Nias Bersatu Global Indonesia? Aneh sekali, gak nyambung. Ahunya juga sama, gak nyambung. Jadi ketika mereka melampirkan ini tuh sebenarnya setahu gue ya, NIB itu hanya sebagai nomor induk berusaha. Ketika kalian masuknya skala risiko rendah, memang NIB aja oke. Tapi kalau sudah mengumpulkan dana masyarakat, bilang investasi, masa ini jatuhnya usaha risiko rendah? Iya nggak sih? Yang harusnya risiko rendah tuh setahu gua ya UMKM masuk situ. Terus juga misalkan kalau ini adalah usaha rendah gitu ya, kenapa bisa menjanjikan profit yang sangat tinggi ya? Kalau resikonya tinggi, dia juga harus ngikutin legalitas yang ada di negara kita tentunya. Ya kayak gimana saja, dia di pertanian gitu ya, peternakan gitu kan. Ya tentunya harus bekerja sama dengan kementerian terkait, ataupun di sini juga ada ya dana-dana yang dikumpulkan gitu ya. Itu juga mana izinnya gitu, dari OJK mana gitu kan. Jangan cuma NPWP, AHU sama NIB begini doang yang dapetinnya gratis secara online juga bisa gitu ya. Jadi bukan sebagai legalitas sih di sini, menurut gue salah kaprah. Dan udah banyak juga ya skema Ponzi yang nampilin seperti ini supaya buat orang awam itu percaya. Jadi wajib hati-hati. Ya mungkin itu aja kali, gue nggak perlu bahas. Oke, ini ada ahunya, ada NIB-nya. Oke, di sini di Sumatera Selatan. Dan kalau kalian lihat usahanya adalah skala mikro, yang sama sekali nggak nyambung ya. Ini mah harusnya bukan skala mikro, ini resiko tinggi lah ya, dimana sudah menghimpun dana masyarakat. Dan sayangnya di NIB itu ada lampiran ya, lampirannya nggak ditunjukin, padahal lampiran itu yang penting. Supaya apa? Kalian lihat dia punya NIB, sebenarnya sejalan nggak sih sama usahanya? Jangan-jangan NIB-nya cuman peralatan motor, eceran, sedangkan dia di sini kan peternakan gitu ya, misalkan gitu ya, atau pertanian, kan sebenarnya nggak nyambung ya. Jadi sebenarnya ya harus di cross check lebih lanjut, dan jangan mudah begitu saja percaya dengan
keuntungan-keuntungan yang diberikan. Oke, dari situ aja sebenarnya udah terlihat ya penipuannya ya. So mungkin itu aja, gue harap kalian tidak terjerumus dari aplikasi skema Ponzi karena ujung-ujungnya adalah penipuan ya. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.